Hai Sobat Film dimanapun kalian berada dan apa kabarnya, semoga selalu sehat dan tambah banyak rezekinya ya. Oke, sesuai request dari kalian, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah series Indonesia yang berjudul Main Api. Serial terbaru Main Api sukses mencuri perhatian publik. Serial yang dibintangi oleh Luna Maya dan Darius Sinathrya ini mengangkat tema perselingkuhan yang dibumbui elemen thriller psikologis, menjadikannya salah satu tontonan paling dinanti pada akhir tahun. Series yang tayang di WTV ini berjumlah 10 episode, dan saya bakal ceritakan satu persatu tiap episodenya. Oke, tak lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia, series Main Api episode pertama. Ya, di scene awal diperlihatkan ada seorang pria bernama Alex yang terlihat sedang duduk di bawah di ruangan dapur yang berantakan. Dia tampak sedih dan depresi. Kemudian, ia melihat sebuah pisau yang ada di atas meja, lalu masuk ke dalam ruangan yang lain yang dimana di sana terlihat ada seorang wanita. Alex tampak ingin menusuknya, namun adegan pun berganti ke 8 bulan sebelumnya. Berlatar di sebuah bandara, terlihat Alex berjalan menuju ke tempat pengambilan tiket pesawat. Alex ini mempunyai pesona yang tampan dan berkarisma, sehingga banyak cewek yang melirik terpesona kepadanya. Ketika dia duduk minum kopi sembari menunggu pesawat datang, terlihat ada satu wanita yang melihatnya dan langsung terpesona kepadanya. Alex sangat percaya diri menunjukkan ketampanannya. Ditambah lagi kan, Alex ini seorang arsitek terkenal, dan langsung saja dong mereka melaksanakan adu gabrut. Nah, di sini kita bisa mengetahui Alex ini tampaknya suka ganti-ganti pasangan main. Terlihat di adegan kedua, dia berganti pasangan yang tak kalah cantik. Selain itu, Alex ini ahli tentang wanita. Terbukti dia tidak salah memberikan hadiah sepatu yang ukurannya pas pada wanita itu, sehingga membuat sang wanita semakin terpesona dengan Alex. Ya, singkat cerita, Alex terlihat naik mobil menuju ke bandara yang rencananya ingin pergi ke Bali. Di sana dia ditelepon temannya yang bercanda jika Alex ini ke Bali ingin mencari wanita. Lalu dia dikejutkan oleh mobil yang menyalip secara tiba-tiba dan berhenti di hadapannya. Saya mau dibunuh. Saya mau dibunuh. Enggak. Saya mau dibunuh. Kemudian terlihat seorang wanita cantik yang bernama Nadine yang kelihatan sangat kebingungan dan ketakutan. Alex dengan jurus rayuannya mencoba menenangkan, dan cewek itu berkata kalau dirinya akan dibunuh. Si supir juga amat kebingungan karena tingkahnya, padahal si supir hanya ingin minta ongkos taksi. Tak lama setelah itu, dia malah pingsan, dan Alex bergegas membawanya ke rumah sakit. Nadine pun terbangun. Di sana ia ditemani oleh Alex yang terlihat sedang mengabari temannya bahwa dia ketinggalan pesawat. Dokter juga mengatakan kepada Alex bahwa Nadine baik-baik saja dan boleh segera pulang. Nadine pun berterima kasih kepada Alex yang telah menolongnya. Disitulah mereka pun berkenalan. Nadine dapat telepon dari seorang pria bernama Erwin. Nadine pun menolak telepon dan berkata kepada Alex kalau dirinya sedang tidak ingin mengurusi pekerjaan. Nadine ingin pergi keluar sambil mau bayar biaya rumah sakit. Tapi Alex mengatakan tidak usah bayar, biar Alex yang membayar administrasinya. Dan sekaligus ingin mengantarkannya pulang. Hei, Abel. Gabriel mana? Hah? Ya, scene berganti malam. Alex yang sudah tiba di rumahnya disambut oleh kedua anaknya. Ia pun menanyakan keberadaan istrinya, dan si pembantu bilang bahwa nyonya tadi sempat pulang, namun berangkat lagi karena urusan yang belum kelar di restoran. Di sini kita bisa melihat bahwa Alex sangat menyayangi kedua buah hatinya. Terlihat saat Alex main bersama hingga larut malam. Alex pun menyuruh anaknya tidur, namun anaknya mengatakan bahwa kenapa mamanya selalu sibuk, jarang menemani mereka. Selanjutnya terlihat Alex duduk di sofa sembari menunggu istrinya pulang. Tak lama kemudian, istrinya datang yang bernama Lara. Alex begitu kesal melihat sikap istrinya yang tidak menyambut Alex terlebih dahulu. Aku lagi capek. Gak dulu ya. Setibanya di kamar, Alex yang ingin meminta jatah justru ditolak oleh istrinya dengan alasan capek. Sedikit terjadi perdebatan. Alex yang kesal bertanya,
Kenapa kamu selalu mementingkan urusan restoran, tak memikirkan keadaan anak-anaknya? Hal itu pun langsung dibalas oleh Lara, yang menjawab kalau sebenarnya dirinya terpaksa lakuin ini karena tidak ada satupun dari keluarga Alex yang mau mengurusi restoran ibunya. Sudah hampir 2 tahun mereka selalu begini. Alex menyarankan istrinya untuk mencari pegawai, tapi istrinya menjawab kalau ibunya Alex tidak mau kalau ada orang lain yang mengurusi restoran selain sang istri. Sebelum tidur, Alex dapat pesan dari temannya yang mengajaknya kembali ke Bali untuk meeting bersama klien. Dan keesokan harinya, Alex pun terbang ke Bali dan datang ke sebuah restoran milik kliennya. Kok kamu ada di sini? Meeting sama klien? Tak disangka di sana Alex kembali bertemu dengan Nadine sambil melihat sebuah lukisan. Alex dengan rayuan mautnya mencoba menggoda Nadine sambil mengajak untuk party nanti malam. Dan Nadine pun menyetujuinya. Ya, di malam itu mereka pun bertemu. Nadine datang dengan baju yang seksi membuat Alex semakin terpesona. Mereka pun semakin akrab hingga berdansa bersama. Dan tak butuh waktu lama lagi, mereka sepakat menginap di sebuah hotel. Dan aksi gabrut pun mereka lakukan bersama. Setelah selesai, Alex mengatakan bahwa dia harus balik ke Jakarta, dan Alex mengatakan bahwa dia akan menemui Nadine lagi nanti. Alex pun berpamitan. Nah, malam harinya, Nadine yang sendirian didatangi oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah bodyguard-nya Nadine, yang diperintahkan oleh suaminya, Erwin, untuk menjemput Nadine. Ya, setelah sampai di rumahnya yang sangat megah, Nadine diminta masuk ke ruangan Erwin. Di sana Erwin menanyakan soal lukisan, namun Nadine mengatakan bahwa lukisan yang dia beli telah rusak karena dia jatuh dari tangga. Erwin pun malah menampar Nadine. Setelah itu, ia pun menekan tombol rahasia, dan terbukalah sebuah pintu yang terdapat ruangan rahasia di dalamnya. Nadine pun masuk ke dalam ruangan itu. Dan di dalam terdapat banyak alat-alat aneh ala-ala psikopat. Erwin pun mulai mendekati Nadine sambil menamparnya lagi dan menyuruh buka pakaiannya. Terpaksa, Nadine pun melakukan perintah Erwin. Nadine lalu mengatur posisinya, bersiap untuk digasak secara kasar. Next, Nadine terlihat rebahan di kasur. Dia nampak sedih dan bingung setelah disiksa oleh Erwin. Dia melihat sebuah lap kain yang diberikan oleh Alex, dan Nadine kembali tersenyum mengingat Alex. Tak lama kemudian, Erwin datang mengatakan bahwa rencana bisnisnya gagal. Dia menyodorkan sebuah tablet yang berisi sebuah perusahaan yang diarsiteki oleh Alex, dan Erwin ingin Nadine menemuinya. Sementara itu, di adegan lain, Alex berbincang dengan temannya yang mengatakan bahwa kliennya yang di Bali telah batal bekerja sama dengan mereka. Temannya yang bernama Bimo ini mengatakan ada proyek baru dari klien yang bernama Erwin Chandra, yaitu istrinya Nadine. Mereka pun menemui bosnya. Rupanya di sana Nadine sudah tiba. Alex pun pura-pura berkenalan layaknya belum pernah kenal sebelumnya. Alex pun mengajak Nadine ke ruangannya dan mengatakan kenapa dia tidak mengatakan kalau dirinya sudah punya suami. Nadine juga menjawab, kenapa gak bilang kalau kamu juga punya istri dan anak? Aku tuh gak bisa ngapa-ngapain. Dia kontrol semuanya. Nah, karena obrolan rahasia, mereka berbincang di atas gedung. Nadine pun menceritakan semua hal tentang suaminya. Jadi, selama ini Erwin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Nadine hanya bisa disuruh-suruh dan menjadi alat bagi kepuasan suaminya. Walaupun dia sering ditinggal kerja, Nadine selalu dipantau dan dikontrol oleh Erwin, yang membuat Nadine tertekan dan tidak bebas. Kemudian, Nadine mengatakan kalau esok hari, ia ada urusan di Semarang dan ia meminta Alex untuk ikut dengannya. Ya, singkat cerita, adegan lain terlihat Alex sedang mengemasi baju-baju ke dalam koper. Istrinya datang dan menanyai Alex mau kemana. Alex menjawab bahwa dia ingin ke Semarang karena ada klien baru. Alex juga sempat kesal di situ karena istrinya lupa membelikan baju yang sudah sobek. Alex pun meninggalkan istrinya dan berangkat ke Semarang menggunakan pesawat.
Alex mengirim pesan ke Nadine bahwa dia sudah sampai. Sesampainya di hotel, ternyata dia ketemu dengan Vio, cewek yang pernah berhubungan dengan Alex. Tapi Alex yang sudah janji dengan Nadine mengatakan kita kayaknya gak bisa ketemu dulu, karena Alex harus bolak-balik ke Jakarta. Dia pun mulai curiga bahwa Alex udah ada cewek lain. Di situ Nadine melihat mereka berdua berbincang dan tak lupa si wanita itu mencium Alex, yang tentu itu membuat Nadine sedikit kesal dan pergi menuju kamar hotel. Dan Alex langsung menghampirinya dan membujuk agar tidak marah dengan beralasan kalau hubungannya dengan Vio sudah selesai. Nadine pun menyuruh Alex untuk istirahat dulu karena dia ada keperluan sebentar. Ternyata Nadine ini pergi ke bandara menemui Vio sambil mengatakan jangan ganggu Alex lagi atau akan diviralkan. Nadine berkata kalau dirinya adalah perwakilan istri Alex dan mengancam akan mencopot pekerjaannya bila dirinya masih chatan dengan Alex. Rupanya di situ juga terlihat ada Erwin yang curiga kenapa Nadine jam segini masih ada di bandara dan menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka berdua. Kaos. Waktu di Bali kaos kamu kan bolong. Nadine pun masuk ke kamar Alex sambil membelikan kaos untuknya. Di sana Alex dapat pesan dari Bimo bahwa kliennya akhirnya kembali menunjuk Alex dalam proyek hotel di Bali. Yang tentu hal itu membuat mereka berdua merasa senang satu sama lain dan langsung beradegan mandi bareng. Setelah itu Erwin mencoba menemui Nadine di kamarnya, tapi tidak keluar dikarenakan ia sedang berada di kamar Alex. Erwin yang mulai curiga langsung menelpon Nadine dan bertanya kenapa dirinya pindah hotel. Dengan rasa takut, Nadine pun menjawab kalau dirinya sedang spa. Lalu Erwin mengajaknya untuk ketemu di meja makan. Ya, dengan rasa panik, di sana Nadine ditanya beberapa pertanyaan. Untungnya ia dibantu asistennya yang berpihak kepada Nadine. Setelah itu, Nadine diminta untuk menghubungi si arsitek yaitu Alex, yang rencananya akan mengajak Alex untuk datang ke lokasi yang akan dikerjakan olehnya. Setelah semua keputusan sudah deal, Erwin dan Nadine kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, entah apa yang merasukinya, Erwin tiba-tiba saja emosi. Ditambah lagi, Erwin kesal karena Nadine memberinya air yang hangat. Di sini kita tahu nih, bahwa Erwin ini sangat suka kalau Nadine panik dan ketakutan. Lalu Erwin meminta Nadine buka baju, tapi Nadine menolaknya. Jelas, hal itu membuat Erwin semakin kesal dan langsung mendorong Nadine untuk lakukan aksi gilanya. Di luar, Alex yang mendengar teriakan Nadine langsung menggedor pintu kamar yang membuat Erwin terkejut. Namun, episode 1 Main Api berakhir di sini.